Oke, assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian pembahasan soal SKB 2024-2025 Formasi Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman part yang kedua. Tentunya kisi-kisinya udah sesuai ya sama peraturan materi pokok SKB 2024 yang resmi dari Permenpan RB. Nah, peraturan itu sendiri baru dikeluarkan pada tanggal 4 November 2024 yang lalu lah ya. Jadi sangat relevan untuk kita pelajari. Nah, apa aja sih materi pokok dari SKB Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman ahli pertama? Nah, itu ada di poin 205. Bisa teman-teman cek sendiri nanti di deskripsi, bisa di-download gratis peraturan ini. Jadi untuk penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli pertama itu ada dua kompetensi. Yang pertama kompetensi umum dan juga kompetensi khusus. Untuk kompetensi umum itu ada 2 poin terkait kebijakan atau peraturan perundang-undangan dan juga teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait. Sementara kompetensi khusus itu ada tentang perencanaan, penyelenggaraan, penataan. Oke, paham ya teman-teman? Jadi itulah materi dari SKB Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman ahli pertama. Kita mulai aja ke soal nomor 1. Soal nomor 1, menurut Peraturan Menteri PUPR nomor 5 tahun 2022 tentang bangunan gedung hijau, bangunan yang dikategorikan sebagai bangunan hijau harus memenuhi kriteria berikut ini, kecuali A. Penggunaan energi yang efisien, B. Pengelolaan limbah konstruksi secara aman, C. Penggunaan bahan bakar fosil secara intensif, D. Penghematan penggunaan air, atau E. Pemanfaatan pencahayaan alami. Oke, kita lihat jawabannya nomor 1. Jawabannya yang C ya teman-teman, penggunaan bahan bakar fosil secara intensif. Nah, jadi itu nggak termasuk dalam kategori bangunan hijau. Jadi bangunan hijau menghindari penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan dan lebih mementingkan efisiensi energi serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Oke, paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam mendirikan bangunan adalah A. Memiliki sertifikat tanah yang sudah berlaku lebih dari 10 tahun, B. Mengajukan izin mendirikan bangunan atau IMB kepada pemerintah daerah, C. Membayar pajak tahunan pada bangunan, D. Menyediakan ruang terbuka hijau di setiap lantai, atau E. Menggunakan material bangunan dari luar negeri. Oke, kira-kira jawabannya mana teman-teman? Kita lihat soal nomor 2, jawabannya apa? Jawabannya yang B, mengajukan izin mendirikan bangunan atau IMB kepada pemerintah daerah, atau kalau yang terbaru namanya adalah PBG. PBG, maaf. Oke, jadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 mensyaratkan pengajuan IMB sebagai bagian dari administrasi dalam mendirikan bangunan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, prinsip bangunan hijau mendorong penggunaan energi terbarukan dengan tujuan untuk A. Menurunkan biaya konstruksi bangunan, B. Mengurangi ketergantungan pada energi fosil, C. Meningkatkan estetika bangunan, D. Memperpanjang masa konstruksi, atau E. Mengurangi jumlah ruangan dalam bangunan. Oke, kira-kira jawaban yang mana? Kita lihat soal nomor 3 jawabannya apa? Jawabannya yang B, mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Jadi bangunan hijau bertujuan untuk meminimalkan penggunaan energi fosil dan mengurangi dampak lingkungan melalui penggunaan energi terbarukan. Oke, soal nomor 4, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan permukiman harus memenuhi prinsip-prinsip berikut kecuali A. Berkelanjutan, B. Layak huni, C. Diperuntukkan bagi kepentingan kelompok tertentu, D. Berkeadilan, atau E. Seimbang antara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kita lihat jawabannya soal nomor 4. Jawabannya yang C. Diperuntukkan bagi kepentingan kelompok tertentu. Jadi pembangunan permukiman harus berprinsip berkelanjutan, layak huni, berkeadilan, serta memperhatikan keseimbangan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Oke, paham teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, konsep bangunan hijau dalam Permen PUPR menekankan penggunaan pencahayaan alami dengan tujuan A. Mengurangi ketergantungan pada lampu listrik di siang hari, B. Menambah jumlah jendela dalam bangunan, C. Mengurangi biaya instalasi listrik, D. Meningkatkan suhu ruangan, atau E. Membuat gedung lebih mewah. Oke, kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Kita lihat jawabannya yang A ya, mengurangi ketergantungan pada lampu listrik di siang hari. Jadi pencahayaan alami mengurangi konsumsi energi pada siang hari, membantu efisiensi energi, dan mendukung prinsip bangunan ramah lingkungan. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana udah ada kumpulan soal, total 100 soal ya, untuk yang part 2. Jadi untuk part 1 teman-teman bisa cek video-video sebelumnya
Jadi di total ada 200 soal untuk penata kelola perumahan, penata kelola bangunan, gedung, dan kawasan permukiman alih pertama. Oke, teman-teman bisa cek link di deskripsi ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bakal dapat file berupa PDF seperti ini, sama seperti part 1. Namun ini soalnya berbeda ya dari part 1. Dan juga di awal teman-teman dapat list materi pokok. Nah, di sini total ada 100 soal yang bisa teman pelajarin, teman pahami nantinya. Udah ada terkait undang-undang, terkait regulasi dan sebagainya. Tadi kita bahas adalah soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Oke, paham ya teman-teman? Oke, sekian, semoga bisa membantu, semoga bisa lancar belajarnya, semoga dapat hasil terbaik pada saat ujian nanti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.